kami dari kelompok 6 Tinggalan Sit akan mewawancarai salah satu UMKM yaitu Department Laundry yang berlokasi di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rahmah. Nama saya Siti Nuraini. Saya Sani Mesyanda. Saya Sabrina Haliza. Saya Nisa Aulia Zahra. Selamat menyaksikan. Kenalkan, saya dengan Esther, saya owner dari Department Laundry. Kami saat ini memiliki 3 cabang. 3 cabang ini ada di Jakarta Barat dan di Jakarta Selatan di Tegal. Saya memiliki bisnis 2. Ada yang sistem konvensional dan poin. Dan sistemnya ini berbeda. Kalau poin saya terapkannya adanya di outlet-outlet. Karena di sini lebih fokus kita ke online. Kenapa saya memilih online? Dengan era digital sekarang, orang berkembangnya bisnis, berkembangnya kehidupan sekarang itu mereka lebih butuh yang maunya diantar dan dijemput, karena orang kita lebih manja. Itu aja sih. Ada pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama itu Department ini tuh udah diri berapa lama? Laundry ini sudah dari 2012 hingga saat ini. Saya memilih bisnis ini karena saya dulu punya pekerjaan sebagai konsultan pajak. Jadi saya mau hidupnya seimbang. Kalau konsultan pajak itu saya mikir, ya angka jelimet. Kalau laundry itu kan setidaknya kita masih bisa bergerak, berpikirnya lebih berkurang. Itu aja sih tujuannya. Kemudian, apa alasan Ibu memilih untuk menjalankan bisnis ini? Yaitu karena saya butuh keseimbangan, karena saya kan dulu di pajak mikir, ya akuntansi itu kan mikir, saya usianya sudah, kita harus sadar batas usia kita ini berapa, mampunya kita mikir ini sampai berapa. Kalau laundry kan saya berpikirnya nggak terlalu banyak mikir tapi banyak bergerak. Itu aja. Lalu kalau boleh tahu dari mana saja sumber modal bisnis laundry department ini? Kalau modal kita ada yang dari saya pribadi, ada yang kita sistemnya investor. Tapi manajemennya by the partner. Itu aja. Jadi bisnis tidak harus modal sendiri, karena kan sekarang sudah mestinya berkolaborasi. Bisnis kita modal sendiri belum tentu kita sanggup. Sudah waktunya kita investor. Dan saya sukanya bisnis ini didukung juga dengan aplikasi yang kita investor ini ada pembukuan secara terbuka. Ada aplikasi tersendiri yang mereka bisa open. Mereka bisa tahu real time-nya, real time biaya, real time omset, mereka bisa tahu. Jadi untuk terbukanya lebih enak. Kalau sistem kerja di laundry department ini kayak gimana? Sistem kerja gimana nih? Karyawannya kah? Atau sistem kerjasamanya kah? Karyawan dan kerjasamanya. Kalau karyawan sistemnya mereka kerja kan, kita kan ada yang bukanya dari jam 8 ke jam 8, ada yang jam 9 gitu. Dan mereka standar lah kayak bisnis-bisnis lain, jam istirahat mereka tidur, ketentuannya dari kita, mereka berjalan sendiri. Tidak secara autopilot ya, semi autopilot kalau saya bilang. Jadi mereka yang menentukan ininya. Saya juga sistem kerjanya, setiap mereka ada masukan, saya tanggung. Kalau mereka itu baik, saya jalankan. Tapi kalau tidak, ya kita harus review terus sistem yang kita kerjakan. Sistem kerjasamanya? Kerjasama dengan apa nih? Ini kan di sini yang pertama ya? Buat buka outlet yang lain itu kayak gimana? Kita sistemnya ada beberapa investor. Kita sistemnya investor, tapi manajemennya by the partner dari kita. Jadi investor itu lebih ke pasif, bukan aktif. Mereka tetap satu pintu. Yang kita buat ini tetap satu pintu.
Kalau kerjasama, kita ada juga kerjasama dengan timnas. Kayak mereka lagi ada latihan atau apa, itu kita yang ngurusin kebutuhan laundry, logistik laundry. Ya sekarang ini kan lagi ada U20, U23, U20 kan lagi istirahat nih, baru pulang. Nanti mereka mulai tanggal 20 sama timnas senior yang baru selesai kemarin U23 gitu. Dan kita juga kerjasama kalau dengan PT, kebanyakan yang nyuci kayak maskot. Tahu maskot kan? Yang badut-badut. Ya, kan biasa perusahaan itu kan punya maskot sendiri. Kemudian, apakah ada masalah yang terjadi selama melakukan bisnis laundry ini secara berlangsung? Kalau masalah pasti ada. Namanya bukan kita yang kerja sendiri. Ya ada tim mungkin ada yang lagi patah hati pun mulai ya, mungkin ada yang lagi berantem rumah tangganya lagi, pasti ada. Masalahnya sebenarnya kompleks, paling salah mental lokal kayak gitu. Terus bisa jadi kesalahan itu karena si customernya sendiri yang tidak terbuka dengan kita, dia maunya kiloan. Customer itu kan kita ini pasti, saya kalau sebagai customer saya mau mencari yang semurah-murahnya, sebagus-bagusnya, sebersih-bersihnya. Tapi di dalam laundry itu ada resiko. Kayak kalian nih punya jilbab ada beberapa, di dryer itu pasti menciut karena terlalu panas, keriting. Tapi sebenarnya bisa diperbaiki, tapi kalau terlalu panas itu kan keriting. Itu kan kompleks ya, masalah kompleks. Terjadi bisa jadi karena customer yang tidak info, karena ingin cari murah, ya kan? Atau karena memang dari kitanya sendiri, itu pasti ada. 1-2 pasti ada. Lagi. Kemudian, selama menjalankan laundry ini, apakah pernah mengalami kerugian yang dalam jumlah besar itu? Saya dulu awal-awal laundry itu ngalamin terbesar itu, kita ganti baju satu, harganya 750.000. Kebetulan dia tuh bajunya jahit di kayak butik. Itu karena kesalahan. Jadi memang dia bahannya sebenarnya nggak boleh kena air, kesalahan kayak begitu. Karena kan bahan sekarang tidak seperti dulu. Kalau sekarang itu kan campurannya mulai banyak dan penanganannya pasti berbeda-beda. Tadi kan sudah ditanya mengenai kerugian dalam usaha laundry ini ya. Nah sekarang lalu keuntungan yang didapat selama menjalankan bisnis itu bagaimana? Kalau keuntungan, semua bisnis pasti ada untung ya. Cuma tiap bisnis itu kan BEP-nya tiap toko itu pasti berbeda. Ya ada yang bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mungkin ada yang 5 tahun. Tiap lokasi pasti berbeda. Kita nggak bisa pastikan, oh bisnis ini dengan modal segini kita harus, kalau kita uber BEP misalnya setahun, berarti kita harus kerja kerasnya benar-benar gimana caranya tepatnya. Lalu kalau untuk keuntungan dari tiap outlet itu perbedaannya signifikan yang besar atau rata-ratanya sama aja? Beda. Saya ada tempat yang khusus memang satuan, pasti beda. Kos, biaya sewa juga mempengaruhi. Saya punya tenaga ahli yang lebih ahli, misalnya kayak fokus kesatuan itu kan mereka harus orang yang lebih ahli. Itu pasti beda. Semua itu kita nggak bisa patokin, oh kamu dengan sewa sekian, ya, terus kamu lokasinya di mana, itu juga berpengaruh. Kamu bilang tempat itu bagus, belum tentu kamu akan bagus konsep kamu. Digital semua. Lalu inovasi apa yang dibuat untuk menarik pelanggan baik secara konvensional maupun digital? Lebih umumnya mungkin promo. Ya kayak saya di Tebet yang siapa tadi, nah, kalau di sana saya bikin kayak bed cover, bikin promo. Paling cuma rata-rata promo dan free antar jemput untuk beberapa lokasi. Itu
kita di sini ini kan fokusnya sebenarnya kebanyakan untuk perlengkapan bayi, ya. Jadi kita untuk seluruh Jakarta kita terima antar jemput, tapi ada minimum ordernya semua. Jadi nggak bisa dipatokin, oh dengan segini saya pasti nggak naik ojek, tidak. Baik, terima kasih Bu Esther atas wawancaranya hari ini. Informasi terkait bisnis UMKM ini sangat bermanfaat bagi kami, terutama kami yang berstatus mahasiswa baru. Semoga bisnis laundry Departo ini akan lebih sukses lagi ke depannya. Amin. Terima kasih juga kalian sudah datang ke tempat saya. Saya terbuka untuk kalian yang masih muda-muda tentang UMKM. Semoga kalian juga jadi penerus UMKM ke depan yang lebih baik. Amin. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, kalau ada waktu, pengen tahu, pengen belajar tentang